Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup baru dan karakter baru. Bukti kita diselamatkan. Hidup baru dan karakter baru adalah bukti yang dapat terlihat nyata pada seseorang ketika ia mengalami keselamatan, saudaraku, dalam Tuhan Yesus. Saat dia sungguh-sungguh bertobat. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ayat yang terkenal berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa orang yang ada di dalam Kristus atau orang yang sudah sungguh-sungguh percaya bertobat kepada Tuhan Yesus, yang menjadikan Tuhan Yesus juru selamatnya, dia menjadi ciptaan baru. Karakter lama sudah berlalu, sesungguhnya karakter baru sudah datang. Nah, pada saat ini saudaraku, saya ingin membagikan 4 orang yang sudah kita kenal, yang dicatat di dalam Alkitab, yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengalami hidup baru dan karakter baru. Ada perubahan baru yang nyata, bisa terlihat oleh orang lain dan juga bisa dirasakan oleh orang lain. Yang pertama, saudaraku, hidup baru dan karakter baru dialami oleh orang Gerasa. Ia mendapatkan keselamatan yang tadinya dia adalah orang gila, saudaraku, dan sekarang setelah percaya menjadi saksi Tuhan. Lukas 8 ayat 26 sampai 27, saudaraku, berkata, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di sebelah Galilea. Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Ia, orang itu, saudaraku, dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Dan di dalam Lukas 8 ayat 35 sampai 36, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan menjumpai orang atau orang Gerasa tadi yang gila itu, yang telah ditinggalkan setan-setan itu, duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian, ia sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan, yang gila tadi, saudara, itu telah diselamatkan. Jadi ada perubahan yang nyata dan orang bisa melihat bahwa orang Gerasa itu yang tadinya, saudaraku, gila, ya, dirasuk setan, tidak waras, tidak berpakaian, tidak tinggal di rumah tapi di pekuburan, sekarang diperbaharui, dia mulai waras, duduk di kaki Yesus, berpakaian, tidak gila lagi, saudaraku. Dan orang-orang mengenal perubahan ini. Itulah yang terjadi kalau orang sudah hidup baru, bertobat, saudaraku, menjadi baru. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup baru dan karakter baru terjadi pada diri Sakeus. Sakeus pemungut cukai mendapatkan keselamatan dan menjadi orang baik. Lukas 19 ayat 1 dan 2 berkata, Yesus masuk ke Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Pada waktu itu pemungut cukai, saudaraku, adalah orang-orang yang tidak disukai karena dianggap jahat, memanipulasi pemungutan pajak, sering korupsi. Apalagi dengan Sakeus, karena dia adalah seorang pemungut cukai di Yeriko yang sangat kaya. Kemungkinan besar, saudaraku, ya, kekayaannya karena dia seorang pemungut cukai. Nah, Lukas 19 ayat 6 sampai 10 berkata, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Luar biasa, saudara, perubahannya, ya. Dia berkata, setengah dari milikku, kekayaannya akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang,
akan ku kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa perubahan yang nyata dalam diri Sakeus. Setelah menerima Yesus, dia menjadi orang baik. Dulu dia terkenal orang berdosa, pemungut cukai berdosa. Tetapi dia berkata, sekarang setengah dari miliknya, saudaraku, akan diberikan pada orang miskin. Dan kalau ada yang dia peras, dia akan ganti 4 kali lipat. Bukankah ini perubahan karakter yang luar biasa? Hidup baru dan karakter baru muncul dalam diri Sakeus. Dan yang ketiga, saudaraku, bukti dari orang hidup baru akan mempunyai karakter baru. Perempuan Samaria bersuamikan 6 orang, bertobat, diselamatkan dan menjadi saksi Tuhan. Yohanes 4 ayat 17 mencatat kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus, "Aku tidak mempunyai suami." Kemudian Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu." Wow, saudaraku, dalam hal inilah engkau berkata benar, kata perempuan. Saudaraku, kita pasti mengerti, saudaraku, kalau seorang perempuan itu punya 6 orang suami, saudaraku, pasti perempuan ini tidak baik-baik saja. Dia adalah perempuan yang pasti tidak baik. Tapi saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni, dia diperbaharui oleh Tuhan Yesus, terjadi perubahan karakter dan hidup baru. Dan di dalam Yohanes 4 ayat 29 dan 42, firman Tuhan berkata, "Dan banyak orang Samaria di kota itu telah menjadi percaya kepadanya," kepada Yesus, "karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat." Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah atau bahwa Yesuslah benar-benar juru selamat dunia." Jadi perempuan yang mempunyai latar belakang tidak baik-baik saja, saudaraku, karena dia punya 6 pria, 6 suami, saudaraku, saat dia bertobat, diselamatkan, dia hidup baru, punya karakter baru, orang melihat, orang menyaksikan, dan dia dipakai menjadi saksi Tuhan, sehingga di daerah perempuan itu, saudaraku ya, menjadi percaya. Dan yang keempat yang ingin saya saksikan adalah Paulus atau Saulus. Hidup baru dan mendapatkan karakter baru setelah diselamatkan, diubah menjadi rasul Tuhan Yesus. Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2. "Sebelum bertobat inilah Saulus. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk membawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan," maksudnya jalan Tuhan Yesus, "ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem." Saudaraku, sebelum bertobat Saulus atau Paulus kejam sekali, niatnya hanya membunuh dan membunuh murid Tuhan Yesus, orang percaya. Tapi kita perhatian Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kisah Rasul 9 ayat 18 sampai 20. "Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, karena matanya sempat buta, saudaraku, sehingga ia atau Saulus dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus. Ketika itu juga, saudaraku, Saulus atau Paulus memberitakan Yesus di rumah ibadat
rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Luar biasa. Perubahan terjadi, pertobatan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terjadilah perubahan karakter, hidup baru. Saulus seorang pembunuh, dia kemudian menjadi saksi Tuhan Rasul. Jadi inilah saudara, 4 orang yang sudah kita kenal yang dicatat dalam Alkitab. Saat percaya bertobat kepada Tuhan Yesus, ada karakter baru, ada hidup baru yang terlihat dan dapat dirasakan. Pertama, saudara, orang Gerasa mendapatkan keselamatan yang tadinya gila, sekarang menjadi saksi Tuhan Yesus. Yang kedua, Sakeus pemungut cukai yang berdosa mendapatkan keselamatan dan menjadi orang yang baik. Mengganti, saudaraku, kalau ada yang diperas 4 kali lipat dan dia kasihkan setengah dari hartanya itu untuk orang miskin. Dan yang ketiga, perempuan Samaria, suaminya 6 dan dia bertobat dan dipakai menjadi saksi Tuhan. Dan yang keempat, Saulus atau Paulus, seorang pembunuh yang kejam, mendapatkan keselamatan dan menjadi rasul Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17 saya bacakan lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita bertobat supaya kita punya hidup baru dan karakter baru, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian hamba-hambamu dari orang Gerasa, Sakeus, juga perempuan Samaria, dan juga Saulus atau Paulus yang punya karakter baru, hidup baru, sehingga menjadi saksi Tuhan walaupun dulunya adalah orang-orang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudaraku, supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.